Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul seperti biasa di malam Jumat. Mudah-mudahan perkumpulan kita semuanya ada dalam naungan lindungan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allah, amin. Kita semuanya disehatkan rohani jasmaninya, diberkahi dengan rezeki yang halal yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mari kita curahkan kepada Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin Allah. Khusus itu kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Supia, Bapak Ustaz Harul, lebih pula kepada Ibu Bet, yaitu Ibu Cici beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa disehatkan dan selalu diberikan dengan rezeki yang halal yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam kesempatan ini sedikit mengupas keterangan yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya tentang fadilah-fadilah keutamaan kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Karena ada dalam suatu riwayat ketika menukil salah satu kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu kitabnya Tafsir Al-Quran, Tafsir Munir, beliau ketika di malam hari tidak ada lampu, tidak ada penerangan, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telunjuk beliau dijadikan penerangan sehingga bisa menukil kitab yang namanya adalah Tafsir Munir. Itu salah satu karomah keutamaan Syekh Nawawi Al-Bantani. Termasuk kitab kecil ini terutama yang dinukil oleh beliau juga, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya adalah Tanqiul Qaul, tentang beberapa fadilah-fadilah keutamaan. Yang kita bahas sekarang adalah keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau melaksanakan perbuatan yang baik ataupun pekerjaan yang baik, kita selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita melihat ke ulama tasawuf, Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan ba. Kalau Bismillahirrahmanirrahim kagak diawali dengan ba, maka tidak bakalan menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Maka dibacanya bisa simala ataupun bisa simula. Maka ulama-ulama terdahulu, nah, dengan Bismillahirrahmanirrahim terus dinukil, terus dipelajari. Kenapa di awal itu ada kalimat ba? Ternyata ba ini kata ulama tasawuf itu salah satu keagungan Allah yang ditulis di dalam huruf ba, terutama di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka termasuk adalah kalimat jalalah ataupun kalimat Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu. Maka kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa man qara'a Bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Barang siapa manusia yang membacakan Bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah, maka orang tersebut dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena orang membacakan Bismillahirrahmanirrahim sama dengan mengagungkan asma Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, termasuk yang tadi, yaitu kepada Asmaul Husna. Makanya pantas, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, wa man qara'a Bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Orang yang membacakan Bismillahirrahmanirrahim akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terus
Nawawi menukil lagi salah satu keterangan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah dari salah satu hamba yaqulu bismillahirrahmanirrahim, mewiridkan ataupun membacakan, itu tuh, ataupun mengamalkan, illa dzaba syaitanu kama yadubur rusasu 'alan nari. Nah, jadi ini salah satu untuk menghadang perbuatan-perbuatan yang keji, terutama adalah sifat-sifat syaitan. Nah, ini barang siapa hamba Allah yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus kata Senawi Al-Bantani, al-adabu syaitanu kama yadubu rasul. Allah akan menghancurkan setan tersebut kama yadubu rasul ala nazri, seperti hancurnya yaitu pasir yang terbakar. Jadi kalau tuh ada yang kemasukan setan, terus saya kamu di Pak Andre bacain deh bismillahirrahmanirrahim. Gampang itu mau tinggal Kalau umpama kagak mempan juga dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan yaitu ayat kursi, kagak mempan juga ayat kursinya lemparin. Nah, itu yang kemasukan tersebut masa sih kagak ayat kursi kagak mempan, berarti kursinya dilemparin. Nah, Allah bagaimana rahasia pada ya. Kalimat Quran kagak mempan, lemparin pakai kursi aman. Nah, tapi kalau dengan bismillahirrahmanirrahim udah lepas ataupun udah hancur perbuatan tersebut, berarti bismillah kita mantap. Cuman kan kita mah pengennya mantapnya doang, terus ngerjainnya nggak mau, malas kadang-kadang pengen terbang di atas air, pengen mancing gacor, rasanya pengennya soal gitu. Pengennya biasanya bismillahirrahmanirrahim, kata mereka bismillahirrahmanirrahim, walaupun bismillahnya udah medok, udah gagal lah pokoknya begitu. Nah, tapi tetap bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah segala perkara yang baik insya Allah akan mendatangkan yang baik. Itu salah satu keterangan dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus fadilah yang kedua kata Syekh Nawawi Al-Bantani, apalagi fadilahnya yang dinukil di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat tersebut yang pertama ma min abdin. Terus yang kedua Syekh Nawawi juga menuliskan ma min abdin, tidaklah dari salah satu hamba. Berarti ini untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Bismillah itu berkaitan dengan Asmaul Husna. Makanya kalimat hadisnya ma min abdin yaqulu, tidaklah dari salah satu hamba. Nah, berarti hamba itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulu, hamba tersebut mengatakan ataupun membacakan bismillahirrahmanirrahim, illa amarallahu ta'ala. Orang tersebut, hamba Allah tersebut membacakan bismillahirrahmanirrahim, illa amarallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala memerintahkan, yaitu siapa? Al-kiramal katibina, kepada malaikat kiramal katibin. Siapa malaikat kiramal katibin tersebut? Ai a'malun nasi, adalah pencatat amal-amal untuk orang-orang ataupun untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tubuh, tuliskanlah wahai malaikat kiramal katibin. Berarti di situ ada kata perintah dari Allah kepada malaikat. Biasanya kan kalau kita mah yang pencatat amal baik itu siapa? Malaikatnya Pak Iqbal. Nah, pencatat amal baik, Pak Iqbal siapa? Harus harus kenalan kepada malaikat pencatat amal baik, barangkali beda diskon nantinya gitu. Nah, kata Allah kepada malaikat kiramal katibin,
Ayak tubuh tuliskanlah olehmu wahai malaikat di diwanihi ayat soha ipuhu, tuliskanlah di buku-bukumu. Makanya malaikat memegang sohab, ashab ataupun lembaran buku-buku untuk mencatatkan khusus bagi orang-orang yang membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? Arba'a mi'ata hasanatin, yaitu 400 kebaikan. Masya Allah. Jadi kalau orang tersebut membacakan Bismillahirrahmanirrahim, ini mah tidak ditarget ada 1 ataupun 11 ataupun 12. Intinya membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah kepada malaikat, orang tersebut catat, yaitu berapa? 400 kebaikan. Masya Allah, berarti kan 400 kebaikan bukan perkara sedikit, berarti perkara banyak. Ini cuma Bismillahirrahmanirrahim doang. Ada Iqbal, pokoknya saya akan bacakan berapa? 1000 boleh, 100 juga boleh, 1 juga boleh, nggak ngapa-ngapa. Berarti kalau kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim, 400 kebaikan khusus dicatat menjadi amal baik oleh malaikat kiromal katibin. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ketika dibacakan khusus malaikatnya pencatat Bismillahirrahmanirrahim ya terus. Kalau hamba Allah di alam dunia ini semuanya ada sekian juta, miliar juta, maka malaikat kiromal katibin cuma 1 menuliskan amal baik orang tersebut, yaitu menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Nah makanya kan yang namanya Bismillahirrahmanirrahim itu udah kagak aneh lagi, amalan yang paling ringan, semuanya juga bisa, tetapi luar biasa fadilah-fadilahnya. Makanya kenapa Syekh Nawawi Al-Bantani menukil di dalam kitabnya supaya faham, supaya tahu umatnya Rasulullah tentang masalah fadilah keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Nantinya kan ada Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim masmihi syai'un bil ardi, terus ada lagi Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada beberapa kalimat-kalimat. Nah, tawaf hasanah di dalam Ratibul Atos. Nah, Ratibul Atos sebenarnya inti poinnya itu adalah hijib rifai, arifai. Cuma Al-Atos sekarang itu ada perubahan dari atas, intinya mah dari Syekh Rifai. Maka Syekh Rifai menukil salah satu amalan yang ada tertulis, yaitu di atas, intinya itu adalah amalan-amalan dari Syekh Rifai diganti jadi Al-Atos Syekh Rifai. Nah, kembali lagi ke awal, ayat tubuh fi diwanihi air sohaipuhu arba'ata hasanatin, orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim maka oleh malaikat kiromal katibin akan dituliskan 400 kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cuman guru mengijazahkan dulu waktu di pesantren, Bismillahirrahmanirrahim ini adalah dibacanya yaitu di waktu subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, terus kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak dibatas beberapa ataupun berapa kemampuan kita. Kita mampunya 50. Kalau kita mampunya 10 ya 10. Intinya melihat daripada kebaikan yang dituliskan oleh malaikat kiromal katibin. Berarti kalau 1, kalau 2 menjadi 800, terus kali lipatkan. Makanya pantas tadi pas pertama Sultan Al-Sabul Qadir Jalani, waman qara'a Bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Orang yang membacakan Bismillahirrahmanirrahim akan masuk surga. Jangan aneh-aneh, Mak Iqbal. Bismillah udah. Yang bisa ngomong mak kodok, jangan. Atau mak semut, apa ngomong mak ikan, jangan. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Yang umum aja, karena pokoknya mah jangan yang aneh-aneh wirid mah. Takut keseleo ya Bang Anda ya. Iya. Kan dengan kalimat-kalimat bisa payah nanti ke sana ya gitu. Kebanyakan ilmu. Nah, gitu. Makanya itu kalau toh yang namanya sedikit, cuma sedikit. Jadi kalau toh umpama di dalam kitab apa Jawahirul Lama'ah sama Dairobi Al-Kabir itu tentang Bismillahirrahmanirrahim.
Itu kan salah satunya doanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa sunni muslimin alajar asa Allah. Itu Al-Qur'an yang memang dunia ataupun isi dunia ataupun jangankan burung, jin, ikan juga ikan ya. bisa nuluh itu juga. Cuman cara-caranya ada khusus. Cara-cara doanya memang itu, tapi cara-caranya ketika manggil ikan beda lagi itu mah, beda lagi khususnya saudara itu khusus itu tapi apa itu niatkan Allah bukan niat pancing gitu mah, niatkan Allah baca Al-Quran. Terus kita Bismillahirrahmanirrahim niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan melihat karena fadilah ataupun 400 kebaikan. Satu kali karena Allah, 100 kali kita mewidutkan membacakan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit tentang amalan-amalan, tentang kita fadilah-fadilah tentang membacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim yang dinulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jelas. Jadi kalau dipertanyakan umpama Bang Iqbal kata malaikat, kenapa baca Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab ini. Nanti Syekh Nawawi Al-Bantani dipanggil, oh iya nulis kitab ini, maka Bang Iqbal aman. Masih di backing oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini khusus gurunya yaitu para guru. Allah a'lam. Baca sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustaz Kamaludin. Ya, ternyata fadilah dari Bismillahirrahmanirrahim itu cukup luas. Dan ya malam ini kita mendapat satu pencerahan, mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua mampu kita amalkan di dalam kehidupan kita. Amin. Selanjutnya sambutan dari PRT pada PRT sekaligus mewakili keluarga besar, dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami hormati Sayyidul Bait, yaitu Ibu Cici keluarga. Dia berpesan mudah-mudahan minta doanya aja pada rekan-rekan sekalian, pada jamaah sekalian untuk diberikan kesehatan pada keluarganya, ya dimudahkan segala urusannya. Itu pesan tadi dari Ibu Cici. Terus ada beberapa informasi dari saya, yaitu dalam acara ulang tahun Kota Depok, kita khususnya di Kelurahan Sawangan Baru pertama mengadakan acara mancing di rumah atau di tempat ARP ya, yang acaranya itu pada tanggal 10, pada hari Minggu tanggal 10 ini. Mudah-mudahan kita dikasih jatah per RT 3 orang ya. Kita nggak boleh bawa apa-apa, jadi sonos yang tegek, mancingan tegek doang, bukan dari dia semuanya, tapi biayanya dikenakan satu peserta yaitu Rp25.000 ya. Mudah-mudahan kalau memang yang ada minat atau yang mau ikut nanti hubungi saya ya. Nah, siapapun khususnya per RT 03 yaitu satu RT 3 orang, kalau emang berminat ditunggu sampai hari Sabtu ya. Partai kita siapa Pak? Belum ada ini yang saya rekomendasikan Ustaz Sutria sama Ustaz Arul, tapi kayaknya pada sibuk semua ya. Mudah-mudahan yang lainnya bisa ya. Ya hitung-hitung ya, kita merayakan ulang tahun Kota Depok ya. Ujung-ujungnya pasti ngupek sih gitu ya. Ujung-ujungnya Di Kalimantan Pak? di tempatnya Pak LPM, bukan di mana. Air ada kan? Nanti airnya semua diadain, tak pakai mesin, tak pakai apa. Pokoknya kita datang, udah tinggal duduk, tinggal joran dikasih, 4 dikasih, semuanya dikasih, jadi gitu ya. Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua, itu arisan minggu depan itu ditarik di rumah Pak Muhammad Dawang, yaitu Pak Mamat atas nama Hanifah ya. Mudah-mudahan di minggu depan kita hadir semuanya ke tempat beliau ya. Beliau juga udah hadir ya.
Terus sekali lagi yang ketiga yaitu iuran makam. Ya emang saya tiap minggu akan saya umumkan dan memang itu suatu kewajiban untuk saya mengumumkan pada rekan-rekan saudara sekalian, khususnya di makam Yakin dan makam Gede. Ya, itu aja informasi dari saya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cici sambutan. Ya, terima kasih kepada Ketua Lingkungan Bapak Selamat yang telah menyampaikan beberapa hal, terutama menyangkut HUT Kota Depok yang ke-27 PT ya? Ya. Ya, ke-27. Yang mau bertagih-tagih juga silakan nanti di sana, yang ikut PT aja. Mari saja acara pada kesempatan malam hari ini kita tutup dengan baca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf dan saya akhiri. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.